eh, sebelum saya melanjutkan video ini, eh, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulian Ola Ilewar, eh, NIM 2414020055. Saya dari kelas A. Pada video kali ini saya akan membuat terkait eh, mekanisme pembuatan pivot table dan juga dashboard. Nah, untuk dalam dalam Excel ini terdapat sebuah data mentah yang datanya diperoleh dari KKP. Untuk data ini ada kabupaten yang dimana ada beberapa kabupaten, Kupang sampai dengan Sumba Timur. Dan untuk dari tahun 2002 sampai 2024. Dan untuk komoditasnya dari rumput laut sampai dengan ikan bandeng. Dan juga ada kolom pemilihan dari setiap tahun dan juga pembesaran dari setiap tahun. Eh, untuk itu, yang pertama-tama untuk pembuatan pivot tablenya, kita harus memulai dari teman-teman bisa mulai dari klik ataupun blok semua datanya juga tidak masalah. Habis dari klik muncul insert, tekan insert, klik insert, terus tekan pivot table, terus pilih yang ada new worksheet. Nah, di saat ini sudah muncul pivot table-nya. Tinggal di mana teman-teman bisa menempatkan pivot table. Nah, kegunaan dari pivot table ini, dia merangkum semua data dan menyajikan satu data, di mana untuk menganalisis dan menyajikan data agar terlihat lebih dipahami dan lebih sederhana untuk eh, orang-orang yang nanti akan membaca. Yang pertama kita letakkan saja kabupaten, terus tahun, tahunnya di sini. Tahun, pemilihan, dan juga pembesaran. Kita menyajikan sebuah data ini dari pivot table sesuai dengan keinginan kita. Bisa juga kita klik pada komoditas, bisa juga kita hilangkan uh, pembenihan, bisa juga kita klik memakai cuma pembenihan atau pembesaran saja. Itu terserah dari atau disesuaikan dengan keinginan dari kita. Ini untuk pembuatan pivot table-nya, setiap komoditas. Kalau mau tambahkan yang komoditas, juga jauh lebih baik. Nah, ini untuk komoditas nih. Untuk kita mau buat menjadi sebuah angka ribuan, itu teman-teman tinggal klik home atau klik format cell. Format. Di sini. Supaya lebih mudah ya. Nah, di sini number, klik use dan kembali pilih nol ya teman-teman. Jadi sebelumnya angkanya terlihat lebih sederhana dan mudah dibaca ketika kita menyajikan sebuah data. Sekian dari saya. Untuk itu kita lanjut saja ke pembuatan dashboardnya. Baik, eh, sekarang kita lanjut pada pembuatan dashboard. Kita langsung klik saja dalam pembuatan pivot table-nya. Diawali dengan pembuatan pivot table-nya. Pertama kita harus klik insert, pivot table, kita pilih new worksheet, dan untuk dalam pivot table ini tergantung dari teman-teman tersendiri mau membuat konsepnya bagaimana. Kalau dari saya sendiri, saya membuat dari produksi pembenihan dan pembesaran terlebih dahulu dari setiap tahunnya. Di mana saya memilih tahun, kita masuk ke rules, yang begitu berikut pembenihan, mengarubah saja, timur saja ke angka ribuan agar terlihat lebih sederhana. Number, use.
Oke, berikut buat pada pembesarannya. Tinggal hilangkan pembenihan centang di pembesaran. Nah, sudah jadi. Sekarang saya mau buat chartnya, chart yang saya ambil. Sini chartnya diagram batang. Agar terlihat lebih simpel, kita hilangkan saja agar tidak mengganggu pandangan. Hilangkan chart kita. Nah, ini diagram batangnya dari uh, perusi pembenihan. Sekarang saya mau buat bagian grafiknya. Jadi, ini grafiknya. Sekarang kita buat chartnya dari pembesaran. Sama halnya juga dia kita buat dari diagram batang ke habis itu ke buat dalam grafik. Misalnya, akan saja chart ini dihilangkan. eh, Habis kita buat grafik. Hilangkan saja. Oke. Aduh, Tuhan. Habis dari ini saya mau buat total produksi dari pembenihan dan pembesaran secara garis besarnya. Kita langsung saja ke database. Buat yang sama, insert, pivot table, new worksheet. Eh, baik, di lembaran berikut ini saya mau buat dari total produksi dan pembesaran dan dari setiap jenis ikan. Eh, jadi saya di sini saya menyatukan dari jenis ikan dan total pembenihan pembesaran. Mana kita pilih komoditasnya, pembenihan, terus pembesaran. Ada format cell, number, use. Nah, oke. Nah, hari ini saya mau buat chartnya agak sedikit berbeda dengan chart pembanding pembesaran yang lebih terpisah. Tapi di sini saya mau buat di chartnya atau diagramnya itu jadi datanya menjadi satu supaya menghasilkan apakah ada grafik yang berbeda atau ada perubahan yang berbeda kita akan lihat masing-masing. Oke, kita langsung pembuatannya saja. Insert diagram. Um, kita menggunakan grafik saja. Grafik. Oke, hilangkan. Top, bagian top agak menarik. Atau juga tidak terserah dari teman-teman. Kalau mau menambahkan top, ini untuk mengatur penempatan dari grafik tersebut. Jika itu tidak digunakan juga tidak masalah. Tinggal hapus, tinggal klik. Ya, begitu. Tapi di sini saya mau menambahkan di sekilas begini. Hmm, berikut saya mau buat presentasi diagramnya. Hmm.
artikel dihilangkan. Legend juga mau kalau mau pakai silakan diklik. Kalaupun tidak ya bisa ditambahkan. Sudah. Oke. Hmm. Oke. Eh, kita langsung saja pembuatan dashboardnya. Nah, konsep pembuatan dashboard ini kita langsung saja membuatnya. Nah, di mana saya sudah membuat lembaran baru. Kita langsung saja kita ke background, hilangkan eh, garis-garisnya terlebih dahulu. Terus kita klik blok semua. Terus saya pilih background atau latar sesuai dengan keinginan masing-masing. Saya memilih ini. Tutup. Sabar. Cek, cek. Kita cek dulu ya warna yang agak sesuai. Nah, ini. Kita ambil ini saja. Kita langsung save. Oh, ini saja. Bagian sini. Kita buat adanya pembesaran atau pembenihan saja. Pembenihan. Pakai huruf Times New. Oke, kita memilih lagi insert saves. Apa yang menarik di sini kita memilih dia. Kita hilangkan saja. Atau kita mau ganti warna juga bisa. Sesuaikan saja. Oke. Oke. Langsung saja. Oke, pembuatan
Oke, oke, kita salin saja. Hmm, Copy saja ke bagian sebelahnya. Terus kita masukkan cat produksinya. Itu bagian pembandingan diagram batangnya kita masukkan. Copy. Hmm, Masukkan ke dalam. Nah, sini kita menyesuaikan dengan besarnya kolom dari shapes tersebut. Oke. Nah, buat lagi, kita langsung saja. Ini pada bagian sini. Kita ganti dengan pembesaran. Pembesaran. Oke, salin saja. Dan lagi juga boleh. Kita besarkan saja ya supaya agak lebih terlihat jelas. Hmm. Oke. Dan oh, kita masukkan yang berikut itu grafik dari pembenihan. Kita copy saja ke diagram. Hmm. Setelah itu kita masukkan bagian pembesarannya, datanya. Kita copy lagi, masukkan ke shapes yang bagian pembesaran. Yang berikut masukkan grafiknya ke kolom yang berikut.
Kita rapikan dulu. Oke. Nah, kalau kita hilangkan legendnya saja, sudah bagus. Hmm. Sudah itu, sudah itu kita masukkan eh, data pembesarannya. Ini ada grafik, copy saja, masukkan ke, oh, kita masukkan ke shapes-nya. Aduh, bisa ke bawah. Taruh saja di sini. Oke, sudah salin, kita masukkan saja eh, grafiknya dari pembesaran, dari total fungsi pembesaran dan pembenihan. Dan masukkan saja. Kita sesuaikan dengan ukurannya. Oke, diagramnya. Kita masukkan diagramnya. Sip. Lu salah. Maaf, lihat saja. Oke, oke. Kita sesuaikan ukurannya. Hmm. Oke, terus saja. Agar terlihat
Biar rapi. Oke. Hmm, oke. Hmm, dari atas di sini juga kita bisa tambahkan kita mau menulis apa itu bisa kita tambahkan supaya ada keterangannya. Ini saya mau memberikan keterangan diagram batang produksi di sini saya mau tambahkan kesalahan. Maaf, kita langsung ganti saja grafiknya. Ya, kita sesuaikan ukurannya ya di sini. Oke, kita tulis keterangannya. eh Grafik total produksi produksi. Kita ambil pada bagian tengah, rapikan. Oke, ini sama halnya juga kita tambahkan keterangannya. Kita tulis diagram total produksi tengah sama hal juga dengan hmm, sebelahnya. Oke, tulis grafik total produksi. Setelah dari ini, saya mau membuat eh, hmm, mau membuat hmm, desainnya, desain dari setiap eh, kolom sales yang sudah kita letakkan dan dari datanya kita bisa mau membuat desainnya. Tuh, hmm, sales profile. Oh,
Setelah itu saya membuat hilangkan backgroundnya, novel kita pilih, hilangkan backgroundnya juga. Sini ya, nggak salah di sini. Oke, di sini saya mau menggunakan CVL dengan warna hijauan. Oke, termasuk dengan ini juga. Kita buat hal yang sama ya. Novel. Hmm. Kan ini bisa goreng lain terlebih dahulu supaya jangan memakan waktu. Novel. Hmm. Kita ganti warna sama. Gam. Oke, tinggal ganti. Ini juga hal yang sama. Novel langsung. Oh, salah. Kita gunakan. Tuh, sampai begini. Oke. Nah, sudah. Tir, tir, tir. Oke. Warna biru tadi tuh. Oke, kita lanjut lagi ke ini ya grafiknya. Kita self color warna kuning. Begitu juga dengan ini. Nah, selesai. Sekarang untuk kita mau menghubungkan semua data dan grafiknya,
kita langsung saja pada pembuatan chart. Oke, kita menghubungkannya dengan kita buat pivot table analysis, insert lines, terus kita masukkan tahun, terus kita cut, pindahkan ke dashboard, kita letakkan saja di sini. Nah, setelah itu kita buat bagian total dari pembanding pembesarannya. Kita letakkan kan pivot table, insert list, kita letakkan kabupatennya, kabupaten. Nah, sudah. Ini kegunaannya untuk menghubungkan semua data dari setiap diagram dan grafiknya. Kita copy cut saja underscore. Nah, oke. Oke. Bagaimana cara menghubungkan semuanya agar terlihat lebih secara visualnya terlihatnya lebih bagus dan bisa grafiknya berpindah-pindah atau sesuai dengan data yang kita mau. Nah, di sini caranya kita hubungkan report connection, centang semua, centang semua. Oke, begitu juga dengan bagian kabupaten, report connection, centang semua. Nah, sekarang kita tinggal rubah. Nah, lima mesti berubah, berubah kan? Hasil dari kita menghubungkan semua dari setiap kabupaten, kita juga pasti mendapatkan datanya. Dari tahun juga begitu juga sama. Semua terlihat terhubung. Kegunaan dari dashboard tersendiri itu eh, dia menyajikan data atau menginterpretasikan data yang dimana maksudnya itu untuk menganalisis data agar terlihat lebih visual untuk seseorang bisa mengambil suatu keputusan dari data yang eh, ditampilkan secara visual. Itu kegunaan dari dashboard di Excel. Kalau mau lihat lebih jelas, kata kalau video atau tahu. Untuk pembuatan dashboardnya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut pada uji validitas dan reliabilitas. Itu bagaimana di next video. Sekian. Baik, di sini saya sudah menampilkan sebuah data kuesioner yang dimana terdiri dari item 15 pernyataan dan 31 responden, di mana data ini kita mau menguji uji validitas dan reliabilitasnya. Eh, langkah pertama kalau langkah pertama kita mau menguji validitasnya itu kita harus menghitung nilai R hitung, R tabel, keterangan dan varians. Nah, nilai R hitung ini kita menggunakan rumus Corel. Corel, kita klik FX sebagai item bantunya. Lalu kita langsung saja blok dari item 1 sampai 31 responden. Oke, untuk array 2 kita langsung saja blok ke totalnya. Total sampai ke 31 responden. Nah, jangan lupa kita akan mengunci selnya. Oke. Nah,
nilai yang didapatkan sedemikian rupa, kita langsung saja blok ke kanan. Nah, hasil dari setiap ke-15 item pernyataan atau pertanyaan ini mendapatkan nilai R hitung sekian. Dan selanjutnya kita melakukan nilai R tabel, di mana nilai R tabel ini kita mengambil dari nilai distribusi signifikan, di mana kita ambil di Google itu dari data yang kita siapkan atau kuesioner yang kita siapkan itu eh, jumlah respondennya itu 31. Jadi kita mengambilnya pada responden ke 31 0,355 dengan tingkat signifikannya itu 5%. 5%. Kita langsung saja 0,355. Nah, langsung kita langsung tarik hasilnya akan sama sedemikian rupa. Dan selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan. Kesimpulannya dengan menggunakan rumus IF. Kita menggunakan item bantu seperti nilai R hitung. Kita blok saja nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Untuk yang keduanya kita mengisi keterangannya valid, di mana valid ini dikatakan bahwa jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel jika dikatakan benar. Dan untuk yang kedua itu tidak valid. Tidak valid. Di mana jika nilai R hitung dan R tabel itu tidak dikatakan benar. Kita langsung saja membuktikan apakah data ini valid atau tidak. Dan ternyata data ini valid. Kalau kita mau mencari tahu setiap item atau 15 pernyataan itu hasilnya seperti apa dan hasilnya datanya valid. Yang dimana kesimpulan ini datanya semuanya valid atau indeksnya eh, benar. Dan berikut kita langsung saja pada hitung sebelum kita menghitung nilai kerombat alfa atau realitasnya, kita harus mengisi varians terlebih dahulu. Di mana dari varians ini kita menggunakan rumus var. var kita blok dari item 1 ke bawah sampai ke 31 responden. Turun. Kita langsung saja blok ke kanan. Nah, nilai varian sudah didapatkan. Selanjutnya kita akan eh, menghitung jumlah variansnya. Jumlah varians. Oke, jumlah varians. Oke. Dengan total, varian total. Varian total. Oke.
Jumlah varian ini kita langsung menggunakan rumus sum. Kita blok saja dari varian. Untuk kurung. Nah, hasil ini adalah hasil ini merupakan dari dari jumlah varian yang kita blok tadi, dan varian totalnya kita menggunakan rumus VA. Kita langsung blok semua ke total sampai ke akhir. Eh, Nah, ini adalah nilai varian total. Kita langsung saja tandanya. Nah, untuk uji reliabilitasnya, di sini saya sudah menaruh kriteria pengujian untuk kita menghitung nilai eh, reliabilitas kerombat alfanya. Kita langsung saja menggunakan perhitungan yang dimana sama dengan nilai N, yaitu N ini adalah jumlah pernyataan yang sudah saya gunakan sini adalah 15 pernyataan. Langsung saja kita taruh 15 dibagi dengan eh, N kurang satu, berarti 14. Dari 15 pernyataan dikurangkan dengan satu, 14 dikali dan kurung satu kurang jumlah varian. Jumlah varian kita langsung blok jumlah varian. Di jumlah varian eh, dibagi total varian. Untuk nah, hasilnya nol sekian sekian. Selanjutnya kita langsung saja untuk menarik kesimpulan, di mana kita menggunakan rumus sama dengan IF berkurung klik fx. Fx ini di mana nilai kerumbat alfa atau reliabilitas kerumbat alfanya lebih besar dari nilai acuan 0,70. Terus di yang kedua ini, jika jika nilai kerumbat alfanya lebih besar dari nilai acuan, lebih besar daripada nilai acuan, maka dikatakan uh, reliable. Reliable. Dan jika nilai kerumbat alfa lebih besar daripada nilai acuan itu salah, maka dikatakan tidak reliable. Reliable. Oke. Dan untuk kesimpulan di sini dikatakan reliable, yang artinya data yang digunakan ini adalah kesimpulannya reliable, yang dimana nilai kerombat alfanya lebih besar daripada nilai acuan. Jadi kita menarik kesimpulan data ini untuk menguji reliabilitasnya itu reliable. Mungkin begitu saja dari video saya untuk terkait uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner tersebut. Sekian dari saya pamit undur diri. Dadah.